Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di hari pertama Gias 2024, Astra Honda Motor menghadirkan moge terbaru, moge adventure, yaitu Honda CR-V 1100L Africa Twin 2024. Tahun ini Africa Twin mendapatkan update terbaru dari elektronik, yaitu dia menggunakan suspensi yang sudah dapat di-adjust atau menggunakan adjustable dari elektronik. Wow, dari Showa yang pastinya. Kita akan cek detailnya sebagai berikut yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, Honda CR-V 1100 Africa Twin model year 2024-2025 ini pada dasarnya sih merupakan update ya, karena memang secara umum tahun-tahun lalu juga Astra Honda Motor sudah merilis CR-V Africa Twin gitu ya, dengan mesin DCT ya, dual clutch transmission, berkapasitas mesin 1084 cc, 2 silinder segaris. Tapi 2 silinder segarisnya tidak menggunakan crankpin 180 derajat seperti kayak CBR 250RR, tapi dia menggunakan crankpin 270 derajat. Jadi ya secara umum mirip-mirip suaranya seperti kayak Vultus kalau nanti misalkan kita kasih seperti kayak knalpot racing gitu ya. Jadi agak sedikit berasa seperti potato gitulah suaranya. Ini dia teman-teman sekalian, sistem exhaust-nya beda ya dengan Vultus gitu ya. Satu end muffler, tapi dia menggunakan dua lubang dari knalpot ya, satu end muffler gede. Nah, sistemnya juga seperti ini teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, dual clutch transmission inilah jadinya yang bikin spesial. Jadi dual clutch transmission ini bisa membuat motor dengan transmisi manual. Jadi sebenarnya ini transmisinya awalnya adalah manual, namun dengan sistem dual clutch transmission dia itu bisa dioperasikan ya, lampunya nih kalau kita lihat dia dioperasikan dengan model automatic teman-teman sekalian. Ya, lampunya juga bagus banget. Jadi kita bisa lihat dia di dalamnya sendiri ada dua LED reflektor tadi ya. Terus ada kayak DRL-nya, dan kita bisa lihat sini khusus untuk Indonesia itu ada bracket plat nomor depan. Nih, saya juga jadi ingat obrolan kemarin dengan direktur marketing dari Astra Motor, Mas Okta. Dia bilang salah satu yang membuat Indonesia itu spesial adalah ini, plat nomor depan. Jadi memang harus dipikirkan sehingga plat nomor depan itu tidak merusak penampilan, tetap menghadirkan cantiknya, kerennya, gagahnya motor. Suspensi depan, terus habis itu sistem pengeremannya menggunakan dua cakram teman-teman sekalian ya, dua cakram. Terus habis itu floating pastinya dengan menggunakan kaliper dari Nissin 4 piston kayaknya tuh ya, dengan mounting radial. Nah, ini teman-teman sekalian, suspensinya tuh yang menarik tuh di sini, nanti kita akan lihat ya. Sementara ini kita bisa lihat ya, kalau untuk detail dari lampu sen ya atau winker ini ya memang mirip ya dengan apa ya, kayak contohnya ya kayak Vario gitu ya. Sementara windshieldnya ini kayak juga detail yang bisa dilihat di ADV ya 150, ada lubang-lubang, dan bahkan lubangnya itu hadir di samping juga. Nah, ini tuh ada fungsinya juga sih pada dasarnya. Jadi dia tidak bikin sumpek gitu ya di bagian belakang dari area windshieldnya. Teman-teman sekalian bisa lihat nih, wih ini ya menarik nih. Jadi mesinnya itu liquid cooled ya, berpendingin cairan, namun penempatan dua radiatornya itu mirip seperti kayak detail-detail di motor-motor trail ya. Jadi di dua sisi kanan dan kiri shroud. Jadi terpisah tuh kanan dan kiri. Jadi ada dua tuh radiatornya teman-teman sekalian. Tapi itu bukan artinya satu radiator untuk satu silinder ya, enggak. Jadi tetap teman-teman sekalian. Ini detailnya ya. Bobotnya tuh bisa sampai 242 kg. Wow, lumayan ya. Mesinnya sendiri SOHC, cuman dia crankpinnya 270 derajat ya, yang cukup spesial. Nah, dual clutch transmission, jadi ada dua detail dari clutch nih ya. Saya lihat pakai handphonenya Iwan, wah nggak keren ya. Jadi dua detail clutch yang itu bekerja gantian, karena dua clutch itulah perpindahan giginya itu bisa jadi benar-benar smooth. Jadi terasa benar-benar kayak Matic. Nah, jadi sebenarnya ini sistemnya itu manual, tapi dia dapat dioperasikan seperti Matic. Nah, kita bisa lihat subframe-nya, dia detailnya ada kayak detail bolt atau baut.
Jadi sebenarnya ini bisa dilepas bagian subframe-nya yang dicat warna merah. Nah, ini detailnya teman-teman sekalian. Ini lubang-lubang colong ke dalam ini bukan apa-apa, ini untuk tempat bagasi sideback. Nah, detail kayak gini nih, nggak hanya di Honda aja sih, hampir di semua motor-motor jenis adventure detail kayak gini itu digunakan untuk sideback. Nih ya, detail untuk handlebar. Wow, ada startnya di atas ya yang menggunakan warna merah dengan angel kill switch. Wah, ini kayak joystick ada lagi. Ada rest macam-macam nih teman-teman sekalian nih. Pencetannya ini untuk di kanan doang nih ya. Wow. Sementara di daerah kiri juga ada joystick juga. Nah, ini untuk menjalankan atau melakukan adjustment atau pengaturan detail pada dashboard. Seperti ketahui, ini tuh sebenarnya dia menggunakan banyak riding mode-nya. Ada 4+2. 4 itu ada kayak tour, urban, gravel, off-road. Sementara 2 itu adalah riding mode tambahan yang memberikan pilihan mode yang dapat diatur. Kayak misalkan ini nih, ya kan? Ini HSTC-nya bisa dipilih, bisa kita setup. Kalau makin besar, itu traction control-nya makin gede, makin kecil, traction control makin kecil, terus W-nya macam-macam nih teman-teman sekalian nih. Sementara di bagian bawah ada kayak display LCD juga yang monokrom di bagian bawah. Nah, nih. Banyak banget nih. Engine brake, EB, traction control, banyak banget nih teman-teman sekalian. Jadi elektroniknya itu luar biasa sih ya untuk mengendalikan dari mesin yang memiliki power maksimum 72 kW di 7000 rpm dengan torsi maksimum itu di 112 Nm. Wow, torsinya gede. Di 5500 torsinya lebih gede angkanya dari kilowatt dari power ya. Luar biasa di sini nih. Karena kompresi mesin juga ditingkatkan untuk tahun ini jadi 10,5 berbanding 1 ya. Sehingga detail dari power bandnya itu kuat di semua putaran mesin. Nah, jadi itu ya. Jadi riding mode tadi, kapasitas bensinnya juga cukup banyak, 18,8 liter. Gitu loh teman-teman sekalian, untuk motor yang dibanderol dengan harga nih di PRJ 2020 di PRJ di Gias 2024 itu 633 juta rupiah on road DKI Jakarta. Nih detail dari ERA, E-nya ada 2 RA ya. Dari suspensi Showa, ini elektronik teman-teman sekalian. Jadi suspensinya itu nanti detail dari rebound, compression itu bisa diatur menggunakan elektronik dari dashboard dan bisa adjustmentnya menggunakan tadi tuh joystick di sebelah kanan. Wow, keren kan? Jadi itu detail dari suspensi kalau kita memasuki jalan yang gravel, terus jalan yang off-road, jalan yang road biasa itu apa yang mau kita inginkan dari feel rebound atau misalkan compression dari suspensi depannya itu bisa diatur. Sementara ini joknya nih dibuat ini kayak ya apa ya? Kayak perahu ya. Empuk gitu ya. Sementara bagian belakangnya benar-benar dipisah banget gitu ya. Kalau suspensi belakangnya nih panjang dan ini sebenarnya mirip kayak suspensi ini trail ya. Namun dibuat jauh lebih nyaman, jauh lebih melengkung ya. Sementara di bagian belakang juga sama, ini empuk teman-teman sekalian, ada tulisan emboss dari Africa Twin ya teman-teman sekalian. Nih ya, Africa Twin 1100. Lumayan ya harganya 633. Ini detail di bagian belakang, bannya Knobi ya, ban dual purpose dengan velg jari-jari gitu. Sementara ini teman-teman sekalian kalau mau lihat di bagian belakang, lampu belakangnya dia sudah menggunakan detail dari LED. Ini luar biasa. Rantainya itu gede teman-teman sekalian. Ini rantainya apa ya ini ya? Nggak tahu deh saya deh ini. Gede nih pokoknya, ini ukurannya di atas 520 nih kayaknya ya. Sementara itu suspensi belakang ya kita bisa lihat ya. Dia monoshock tapi di bagian bawahnya ada detail dari linkage. Ya, sementara di ban belakang kita bisa lihat tadi ya menggunakan detail dari jari-jari. Nah, dengan rem belakang juga sudah menggunakan detail dari rem belakang cakram. Nah, itu aja teman-teman sekalian, review dari Africa Twin 2025.